Ditonton sampai selesai ya. Halo semua, kami dari kelompok 4 Informatika kelas 10N SMA Negeri 1 Manokwari akan membahas tentang berbagai teknologi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Jeremia Herald Utama. Saya Lera Gunaswawipulo. Saya Nigel Mampragu. Saya Kesia Mofu. Apa itu teknologi? Teknologi berasal dari istilah bahasa Yunani, yaitu teknik yang artinya kerajinan dan logia yang artinya ilmu tentang sesuatu. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Teknologi informasi. TI atau teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dengan waktu yang cepat serta tepat. Teknologi ini sendiri terdiri dari seperangkat software ataupun suatu perangkat lunak serta hardware atau perangkat keras yang nantinya akan digunakan dalam suatu kebutuhan memproses, mengirim, dan menyimpan informasi. Beberapa contoh teknologi informasi diantaranya adalah televisi, media online, atau blog, website, dan portal, dan masih banyak lagi. Teknologi medis. Umumnya teknologi medis menggunakan sarana komputer untuk membantu para medis dalam melakukan penelitian atau mendiagnosa pasien. Beberapa contoh teknologi medis yang sering digunakan ialah mikroskop, CT scan, dan berbagai macam alat bedah lainnya. Teknologi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, adanya teknologi dapat membantu proses belajar mengajar antara siswa dan guru menjadi lebih efektif dan efisien. Metode belajar pun bisa dikembangkan sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Teknologi Artificial Intelligence atau AI. AI sebagai suatu cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mencapai kecerdasan yang kemudian ditunjukkan oleh mesin. Contoh AI diantaranya ada pada Google, asisten virtual, fitur rekomendasi di platform digital, dan lain-lain. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirim informasi dengan cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Adapun contoh teknologi komunikasi diantaranya ialah telepon, email, fax, smartphone, dan lain sebagainya. Yang pertama, kemudahan akses informasi teknologi khususnya internet dalam memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap segala jenis informasi. Orang dapat mengakses berbagai sumber informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan efisien. Kedua, kemajuan dalam bidang kesehatan. Teknologi medis telah meningkatkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan kesehatan secara lebih akurat. Alat pencitraan medis dan aplikasi kesehatan digital adalah contoh teknologi medis yang memberikan manfaat besar bagi manusia saat ini. Sistem informasi manajemen yang dipakai di rumah sakit juga memudahkan pasien dalam proses pendaftaran serta administrasi, serta memudahkan pihak rumah sakit untuk mengakses rekam medis secara lebih cepat dan aman. Yang ketiga, peningkatan komunikasi. Teknologi komunikasi seperti ponsel dan platform media sosial ini memudahkan orang untuk tetap berhubungan dengan teman, keluarga, bahkan dari jarak jauh. 4. Kemajuan dalam pendidikan. Teknologi telah memperluas akses pendidikan dan menyediakan alat pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran online, sumber belajar digital, dan platform e-learning telah memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal. Yang kelima, kemudahan transportasi. Teknologi dalam transportasi seperti GPS, kendaraan otonom, dan layanan ride sharing telah meningkatkan kemudahan perjalanan dalam mengoptimalkan sistem transportasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perjalanan jauh lebih mudah serta akurat, serta maraknya transportasi online yang sudah tersebar di kota-kota besar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Yang pertama yaitu ketergantungan. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, terutama di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecanduan gadget dan gangguan tidur. Kedua,
Kekhawatiran privasi. Teknologi sering melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi individu. Praktik hacking atau kegiatan terkait dengan pengaksesan, modifikasi, atau pengeksploitasian sistem komputer atau jaringan sudah marak terjadi di instansi pemerintah atau perusahaan di seluruh dunia. Yang mengejutkan lagi, para hacker atau peretas tak memandang usia. Banyak dari mereka yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa yang berhasil membobol situs-situs besar karena misi tertentu atau iseng belaka. Yang ketiga, ketidakamanan cyber. Peningkatan penggunaan teknologi juga diikuti oleh peningkatan ancaman keamanan cyber di dunia. Serangan peretasan, virus komputer, dan pencurian data dapat merugikan individu, perusahaan, dan bahkan infrastruktur di seluruh negara. 4. Pengaruh media sosial. Meskipun media sosial memberikan platform untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, penggunanya juga dapat menyebabkan masalah seperti penyebaran berita palsu, perundungan online di media sosial, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental akibat perbandingan sosial. Banyak kasus perundungan di media sosial oleh sesama warganet. Banyak komentar atau ujaran kebencian yang terlontar dari mereka. Dengan mudah, warganet atau netizen mengeluarkan ujaran yang tak pantas sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi sesama penggunanya. Yang kelima, yaitu isu e-waste. Peningkatan konsumsi perangkat elektronik berkontribusi pada peningkatan limbah elektronik atau e-waste yang cukup membahayakan. Pemrosesan limbah ini dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Oh, wow!